Teman-teman, ada suatu video yang dimana ini adalah ungkapan pernyataan dari Ustadz Zainal Abidin ya teman-teman, yang dimana beliau memberikan tanggapan terhadap klarifikasinya Kiai Marzuki Mustamar yang saat ini tengah viral. Sebenarnya yang memviralkan pertama itu adalah saya. Sebelum ada yang membahas video itu, saya membahasnya duluan karena saya di-share oleh teman saya yang kebetulan hadir terhadap sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa dari awal saya membahas video itu, ya, memberikan reaction terhadap pernyataan Kiai Marzuki Mustamar, saya sendiri tidak menyatakan kalau beliau hijrah ke Salafi. Ya, bahkan dari judulnya pun saya tidak menyatakan beliau hijrah. Karena di situ saya pun memberikan tanggapan hanya mengatakan apabila Kiai Marzuki Mustamar benar-benar hijrah, taubat, benar-benar hijrah, meninggalkan amaliyah-amaliyah bid'ah, maka saya akan mensupport beliau, memberikan dukungan moral kepada beliau. Tetapi kalau ini hanya sesuatu yang di luar pikiran saya, kalau saya berpikiran Kiai Marzuki Mustamar ini mau hijrah, tetapi pada kenyataannya tidak, ya semoga Allah saja yang memberikan petunjuk begitu ya. Saya tidak pernah berharap lebih, bahkan mengklaim bahwa beliau itu sudah hijrah ke Salafi, tidak. Jadi di video itu saya hanya mengapresiasi. Saya memberikan dukungan moral karena apa? Sama seperti saya dulu. Ketika saya dulu masih berfaham ya NU ya teman-teman. Namun pada kenyataannya saya tidak blek langsung hijrah ke Salafi. No. Saya masih banyak sekali pertimbangan. Di samping itu banyak sekali pertimbangan, tidak moro-moro blek langsung gitu, seperti tangan dibalik seperti ini. No, proses mau balik atau enggak, ngaji lagi, begini begitu, bergejolak teman-teman. Itu saya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana kondisi batin, kondisi pikiran dari Kiai Marzuki Mustamar, apa maksud dari perkataannya dan apa maksud dari klarifikasinya. Ya kalau kita membaca dari psikologis, kelihatan bahwa beliau itu sudah bersifat ya lembut terhadap orang-orang Salafi. Dengan menyatakan teman-teman Salafi, ya, bukan Wahabi lagi, beda dengan sebelumnya yang dimana teriak-teriak Wahabi terus, bahkan tidak sedikit memberikan fitnah, ya, itu beliau. Tapi apakah kita akan terpaku kepada hal itu? Tapi kita harus membukakan pintu kepada beliau kalau memang beliau mau masuk, bukan seperti orang-orang yang berprasangka buruk terhadap beliau. Enggak, itu hanya taqiyah, enggak, itu hanya dusta, enggak, itu hanya bohongan, enggak, itu hanya prank. Enggak boleh, teman-teman. Apapun yang direncanakan oleh Kiai Marzuki Mustamar itu adalah sesuatu yang kalau menurut saya pribadi adalah kebenaran, berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan bersumber kepada beberapa kitab yang dimana di dalam bab ini akan diteruskan. Di video ini ada pendapat yang serius dari Ustadz yang dulunya beliau adalah anggota NU juga, lalu keluar memilih untuk hijrah kepada manhaj salaf, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin, yang dimana beliau memberikan respon terhadap klarifikasi Kiai Marzuki Mustamar. Jadi biar tidak panjang lebar di penjelasan saya, silahkan kalian simak seperti apa penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin. Seperti ini videonya. Kalau kita membaca kitab-kitab yang dikaji di pesantren dan juga dasar ke-NU-an, ini buku saya dapatkan ketika saya dulu masih ikut penataran Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, IPNU namanya. Ya, ini cetakan tahun 81. Masya Allah, 81. Ya, belum lahir. Ya. Nah, kalau kita melihat latar belakang sejarah berdirinya NU, ya, kita baca secara tekstual. Baik. Seperti yang telah kita ketahui, NU didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1921. Tokoh utama yang mendirikannya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang beliau menjadi pendiri dan cikal bakal berdirinya pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum. Ya, saya belajar di sana 3 tahun. Masya Allah. Sedang Rais Syuriahnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, adapun latar belakang didirikannya adalah satu, karena para ulama ingin mempersatukan umat Islam. Masya Allah. Itu ya. Ini mulia. Mulia Ustaz. Ya. Makanya ini juga nanti kita compare buku Sejarah Kebangkitan Islam karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Oh, Masya Allah. Ini ayahandanya
Bapak mantan Menteri Agama RI ya, Pak Lukman Saifuddin Zuhri ya. Masya Allah. Beliau itu kalau nggak salah anak yang ke-9. Oh, Masya Allah. Itu ya. Sendiri juga ya. Yang kedua karena ingin memurnikan pemahaman syariat Islam. Baik. Nah ini, Baik. jadi bukan hal yang aneh dan secara zahir saya sih lebih pada kesimpulannya husnudzon. Beliau ingin mencoba menyampaikan ajaran NU yang sebenarnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Yang kalau beliau menganggap sekarang itu menyimpang berarti beliau ingin mengembalikan kepada hitoh NU. Ketika berdirinya tahun 1926 itu. Iya. Yang ketiga karena ingin mengusir penjajah. Yang keempat karena tanggung jawab dunia Islam, gitu kan gitu. Dan kalau kita juga tarik lebih jauh lagi ya, Baik. apa namanya, pernyataan-pernyataan yang sekarang ini menunjukkan bahwa seperti itulah aslinya ajaran Nahdlatul Ulama itu. Kita coba baca sejarah kebangkitan Islam ini karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Dengan demikian menjadikan kedua sumber hukum yakni Al-Quran dan Sunnah terjamin keterpeliharaannya. Keduanya menjadi pedoman hidup yang tak mungkin menyesatkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya. Halaman berapa tuh? Ya, halaman 132. Masya Allah. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, tak akan selamanya kalian tersesat setelahnya, yaitu kitabullah wa sunnati. Ya. Dan kalau kita tarik lagi ke sana, kita coba baca kitab Perdebatan Wali Songo. Masya Allah. Bahkan ini adalah buku karya Profesor Dr. Drewes, Baik. Ustaz. seorang peneliti tentang kejawaan Ya. dan juga sejarah Jawa yang sangat kompeten. Baik. Bahkan hampir nyaris mayoritas umurnya didedikasikan untuk meneliti karya-karya sastra Jawa. Masya Allah. Nah, menariknya buku ini ditemukan di Italia, Oh, Masya Allah. ya, di Ferrara, makanya disebut dengan keropak Ferrara. Oh, itu yang dinamakan. Keropak itu lontar atau rontal, Ferrara di kota Ferrara, Museum Arestia. Baik. Karena mencari penterjemah bahasa Kawi ini tidak menemukan di seluruh Indonesia, maka akhirnya menemukan Profesor Dr. Drewes ini. Oh, baik. Itu. Nah, yang menarik kita coba buka ya sedikit dari buku ini ya di halaman 42. Ya. Dari terjemahan versi bahasa Indonesianya, Baik. ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Maksudnya apa? Maksudnya terasing. Oh, Masya Gitu. Allah. Menjadi tidak bisa bergerak. Baik. Ya. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat, kufur, mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Nah, itu ya. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Oh, Masya Allah. Tulisannya bagus Ya. banget itu. Ya, artinya hal itu lumrah biasa. Ya, ya, ya. Ya. Nah, kita tarik lagi di dalam kitab Handbook Van Bonang ini. Karena sudah Ya. konang ini. Ya, ini karya asli Sunan Bonang karena terbukti di dalam kitab ini di akhir daripada sajian kitab ini disebutkan kata-kata yang ini. Tamat carito canitro kang pakerti pangeran benang. Itu. Jadi maksudnya sudah selesai cerita yang dikarang oleh Sunan Bonang. Baik. Itu. Nah, menariknya di sini dikatakan bahwa
Mitra ningsun karono sira iki apa-apa masih ana sami-sami nira Islam lan mitra nira kang asih ing sira lan anyegaho sira ing dolalah lan bid'ah. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik. Bahkan sebelumnya beliau berpesan supaya kita itu tidak murtad, gitu kan? Mitra ningsun kalawan tan sira aja ngambil dedening wong. Dedening wong maksudnya jangan sampai kamu mengambil ajaran dari luar Islam, dari selain orang Islam. Atawi aja sira murtad ing samitra nira kang ase ing sira. Kupur hukume. Tegese ase iku amamarahi kaweruh kang sabenere. Wenang mitra iku yen tinggalono yen wus nyoto pangucape iku yen sasar. Ya, artinya kalau memang sudah itu jelas-jelas sesat dan yang lainnya ya ditinggalkan. Nah, akhirnya kalawan to sira aja acipta donya, kalawan aja sira murtad sami-sami nira Islam. Baik. Artinya beliau berpesan sangat jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia itu membuat kita itu murtad. Ya, sami-sami nira Islam maksudnya kita itu berpegang teguh terhadap Islam. Mitra ningsung iya kang keneng sakawan perkara iku kalintang kani gedekan. Maksudnya. Dening pangeran. Maksudnya perkara 4 yang jelek yang menyebabkan murtad itu kani gedekan, gedek itu artinya dibenci dening pangeran. Itu gedek itu berarti bahasa Kawi yang sudah lama. Tuh. Terus wong kang mengkono iku mesum ing donya dateng ing akhirat. Mesum alias jahat dunia akhirat. Orang yang menukarkan agamanya dengan dunia gitu. Ini masalah hal-hal yang biasa. Ya, ya, ya. Artinya kalau kita usut kitab-kitab yang menjadi rujukan para tokoh Nahdlatul Ulama, kiai-kiai sepuh itu hampir nyaris seperti yang dikatakan sekilas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi kita tidak sampai pada melangkah seperti yang dikeluarkan atau statement yang disampaikan oleh YouTuber ya, hanya untuk sekedar mencari viral, maaf ya gitu kan gitu. Seperti pernyataan beliau bahwa sholat raghaib dan yang lainnya itu adalah bid'ah. Tampaknya beliau itu secara tekstual mengambil dari kitab Durratun Nasihin kok. Masya Allah. Ya. Jadi kitab Durratun Nasihin yang sangat populer di NU ini, yaitu yang di pesantren-pesantren Salafiyah menurut mereka tradisional dalam bahasa Indonesianya, karya Osman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qaubawi, di sini mengatakan, beliau menukil qala al-Marwadi fil Iqna. Beliau menukil dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna. Yustahabbu saumu Sya'ban wa yustahabbu saumu Rajab wa Sya'ban. Memang dianjurkan secara umum Sya'ban, Rajab seperti yang lainnya karena termasuk bulan-bulan Muharram kan gitu. Ya, wa amma sholatu, adapun salat pada waktu bulan-bulan tersebut. Wa amma sholatu falam yasbut fihi sholatun makhsusatun. Tidak ada satu dalil pun yang menegaskan ada salat khusus bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Takhtas subihi, yang khusus yang memang diistimewakan di bulan tersebut. Fa'ala hadza yanbaghi mimman lahu diyanatun. Dengan dasar itu seyogianya bagi orang yang memiliki keberpihakan terhadap agama, diyanah, wa idha'anun, ketundukan, la alla yaltafit ila man kabba alaihi nas fi hadha zaman. Tidak tergoda, tidak noleh terhadap apa-apa yang sekarang ini diamalkan oleh banyak manusia di zaman sekarang. Wala yaghtar bi syuyu'ihi, dan kita tidak perlu tergiur dengan dilakukan oleh umat mayoritas. Kata beliau ini, fi daril Islam, di negeri Islam, wa kathrati wuqu'i fil biladil idham, dan banyak dilakukan di negara-negara besar. Min sholatir raghaib fi lailatil jum'atil ula minhu, yaitu salat raghaib yang dilakukan pada Jumat pertama.
lima ruwiya annahu alaihi salam qala iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-ada, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-ada itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, fa kulla muhdatsatin dhalalah, dan setiap yang diada itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Masya Allah. Kan sama. Jelas. Ya. Jadi kita mengambil satu sikap husnudzon bahwa ya bersyukur ada orang yang menyampaikan kebenaran siapapun. Ya. Al-haqqu ahaqqu wa yuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Sekarang arah pemikiran NO yang diambil dari kitab-kitab lama mereka, dan seperti itulah aslinya ajaran Nahdlatul Ulama. Itu. Ya, soal masalah niatan apa beliau, kita butuh tabayun. Apakah beliau itu merasa sudah adanya degradasi atau pembelokan sehingga beliau perlu untuk mengucapkan itu, menegaskan kembali ajaran asli Nahdlatul Ulama, kan gitu. Nah, kalau kita juga lihat di dalam kitab ini juga, ya, I'anatul Thalibin, ini juga sering dan bahkan menjadi kitab utama di pondok pesantren. Itu ngumpul-ngumpul setelah kematian, selamatan, dan yang lainnya itu dikatakan bid'atun munkaroh. Itu loh. Jadi di sini sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang ajaib. Apalagi nuduh-nuduh Wahabi. Setiap orang yang menyampaikan bid'ah Wahabi. Sebetulnya kalau kita melihat ke belakang lagi melalui kitab ini ya, kitab ke-NO-an. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu tentang Wahabi dan masalah Wahabi itu sudah selesai. Ya. Kenapa selesai? Karena di sini kalau kita lihat hasilnya dialog para kiai NO Nahdlatul Ulama ketika membuat komite Hijaz tersebut, dikirim ke Mekah, dialog dengan Raja Abdul Aziz selesai. Nah, kita baca sekarang. Maka pada tahun 1926 para ulama mendirikan apa yang disebut komite Hijaz. Komite ini memberangkatkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, lagi-lagi beliau karena memang Masya Allah beliau ini tokoh sentral dan perancang utama lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan Syekh Ahmad Ghanaim Misri untuk menemui Raja Abdul Aziz di Makkah. Dua ulama ini ditugaskan memperjuangkan paham ahli sunnati wal jamaah. Ternyata beliau berhasil. Dan membawa janji-janji yang diberikan penguasa Hijaz. Coba kita cek janjinya sampai sekarang ini diselisih enggak sama Saudi. Satu, meskipun para penguasa Hijaz Najd sekarang Saudi Arabia berhaluan Wahabi, namun akan bersifat adil serta melindungi adanya 4 madhab. Kita tanya sekarang juga, kita korek. Apakah pemerintah Saudi, ulama-ulama Saudi sekarang itu membenci salah satu madhab? Kalau kita baca kitab-kitab beliau, ya kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah, secara spesifik kan. Beliau menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau mengutip pendapatnya Imam Malik, beliau juga menjabarkan, menjadikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan di dalam pengamalan fikih, ya. Apalagi Imam Ahmad karena memang mereka Hambali, sebagaimana Indonesia juga Syafi'i. Tapi baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dijadikan sebagai madhab sah, diakui di dalam buku ke-NO-an ini. Nggak ada permasalahan sedikit pun. Ya, nah, oleh karena itu sekarang permasalahannya berarti benang merahnya di mana gitu loh. Ya, nah, yang kedua, tidak dilarangnya pengajaran ahli sunnah wal jamaah atau yang berhaluan 4 mazhab yang telah biasa berlaku di dalam Masjidil Haram Mekah sampai sekarang. Ya, kitab-kitabnya Madzhabul Arba'ah dikaji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi oleh para ulama-ulama kontemporer Saudi. Artinya Raja Abdul Aziz bersama anak cucu turunannya setia menjaga perjanjian tersebut. Tapi kenapa Wahabi terus digoreng, Wahabi terus diputar ulang? Tidak akan mengganggu atau melarang penziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Hijaz Najd, terutama mengandung sejarah Islam. Orang-orang jamaah haji dengan bebas sekarang ini berziarah makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ziarah makam yang ada di Baqi', ziarah makam yang ada di Ma'la, itu.
Demikianlah Komite Hijaz yang dipelopori oleh para ulama itu kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi clear sebetulnya. Jadi kita kembali lagi masalah kaitannya dengan keislaman. Siapapun yang berbicara dengan objektif, dengan adil, kemudian tanpa ada tekanan-tekanan subjektivitas, dia akan mengatakan bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang diusung oleh para wali yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa pertama kali. Kita bisa tilik dari perdebatan Wali Songo seputar ma'rifat ini, yang karya Profesor Dr. Drewes, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah, ya. Dan ini saya kutip lengkap di dalam kitab saya, Fakta Baru Wali Songo. Ya. Terus kemudian juga sama, ya. Kalau masalah kaitannya dengan Islam yang anti dhalalah, anti bid'ah, ya. Ya ibarat kasarnya menambah-nambah itu bid'ah, mengurang-urangi itu khianat, merubah-rubah itu khurafat, itu sama dinyatakan oleh Pangeran Benang di dalam bukunya Headbook Panbonang yang sudah dirilis oleh Bertram Johannes Otto ini. Ini sama, ini lagi-lagi juga sarjana peneliti sastra Jawa dari Belanda. Dan buku ini, penelitian ini saya hasilkan dari sana. Ketika saya meneliti jejak Wali Songo, kemudian membuahkan satu buku, Fakta Baru Wali Songo tersebut. Masya Allah, luar biasa. Itu. Cuma yang menarik begini, Ustaz. Ya. Kalau Alhamdulillah ada orang seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar dan yang lainnya, atau para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Namun pertanyaannya, mengapa masih banyak di antara mungkin pengikut mungkin ya, yang alergi dengan kata-kata bid'ah? Padahal ini istilah syar'i dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya. Bukan hanya soal kalimat syar'i dari Rasulullah. Kalau kita baca Aqidatul Awam, ya, karya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, ya. Beliau mengatakan di dalam Aqidatul Awam ini dibentukkan dalam bentuk syair. Di antaranya, dulu saya hafal di pesantren ini, "Tsumma ssalatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'." Kan gitu, ya. Boleh terjemahin, Ustaz? Boleh. Summa salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat salam abadi saya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia paling terbaik tauhidnya di dalam mentauhidkan Allah. Masya Allah. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Kemudian wa alihi keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi' orang yang mengikutinya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak, ghaira mubtadi' tanpa diada-ada bid'ah. Kurang apa? Jadi sebetulnya nggak tahu saya kalau kajian secara literatur ya, dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, ya, kitab-kitab kuning yang mereka klaim masalah bid'ah itu masalah yang sangat wajar. Baik. Disampaikan oleh para kiai, para tokoh Nahdlatul Ulama. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nggak tahu, ya. Di sini ada semacam gap, ya. Ada semacam ketidaksambungan di mana di dalam kitab-kitab kuning, di kalangan ulama-ulama yang menjadi panutan mereka, menyoal masalah bid'ah itu secara umum. Itu tak ada masalah. Gitu lah. Tapi kenapa sekarang ada di kalangan awam ini baru ceramah fa inna kulla bid'atin dhalalah aja langsung ditembak Wahabi. Sementara masalah soal Wahabi juga sudah clear. Yang sudah dikatakan berhasil, dan janji-janji Raja Abdul Aziz sampai sekarang masih dipelihara oleh anak cucunya, bahkan dipelihara oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah salafus saleh yang ada di Saudi itu. Masya Allah. Ini menarik, nyanyiannya agenda terselubung dari musuh Islam ini. Saudara-saudara kita luar biasa nih Pak Kiai kita ini, berkaitan dengan dalil-dalil jelas Ustaz ya di kitab-kitab bahasa Arabnya Ustaz ya. Nah tadi kita bicara bid'ah, nah sekarang sunnah Ustaz. Apa ya yang dimaksud dengan definisi ahlus sunnah wal jamaah yang utuh, Ustaz? Apakah, mohon maaf nih Ustaz, apakah ahlus sunnah wal jamaah itu hanya ormas tertentu gitu loh Ustaz? Atau bedanya dengan ormas itu apa Ustaz? Kalau kita membaca dari kitab ini ya, sikap di sini ajaran ahli sunnati wal jamaah. Ya.
halaman 51. Golongan-golongan yang tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah di sini aliran Syiah, aliran Khawarij, ya, aliran Mu'tazilah, aliran Jabariyah, aliran Musyabbihah, aliran Murji'ah, aliran Najariyah, dan terus kemudian ada Bahaiyah. Ini aliran-aliran yang dinyatakan sebagai bentuk tidak sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah, ya, walaupun di sini juga disebutkan Wahabiyah, kan gitu. Terus beberapa sikap keimanan, ya, orang yang meyakini dengan hatinya, menyatakan dengan lisannya, membaca syahadat serta melaksanakan ajaran agama secara konsekuen. Keimanan seperti ini adalah keimanan yang sempurna, sama kan? Al-iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Gitu? Dan di sini pengertian Tuhan yang Maha Esa. Di sini Allah Maha Esa, Maha Tunggal zatnya, yaitu zat Allah tidak ada yang menyamainya dan juga zat Allah tidak dan seterusnya. Allah Maha Tunggal yaitu sifat Allah tidak ada yang menyamainya dan juga sifat Allah tidak bertingkat-tingkat. Maksudnya ini sudah mulai Asy'ariyah. Iya. Tuh. Baik. Masalah mazhab, masalah kemazhaban ini, dia bersikap dalam masalah ijtihad. Terus kemudian ittiba, nih yang menarik. Baik. Ittiba kata di dalam kitab Keilmuan ini, qabulu qawli qailin bi ma'rifati dalilihi. Menerima ucapan orang yang mengucap, berpendapat, intinya menerima pendapat seseorang dengan disertai pengenalan dalilnya. Kan gitu. Nah, taklid kata beliau qabulu qawli qailin bi ghairi ma'rifati dalilihi. Menerima ucapan seseorang tanpa mengetahui tahu menahu tentang dalilnya, kan sama. Tuh, kan gitu. Terus kemudian bermazhab. Nah, mengikuti mazhab berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau ini di dalam kitab ini menurunkan satu hadis, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhu faqad akhadha bihadhin wafir. Sama. Begitu. Nah, para imam mazhab dan keistimewaannya di sini disebutkan Imam Abu Hanifah dijelaskan bla 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 siapa. Imam Malik dijelaskan juga, ya, semua, ya, biografinya. Imam Muhammad bin Idris pendiri mazhab Syafi'i dijelaskan juga, ya. Terus pengikut-pengikutnya bahkan dengan lengkap. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali. Nah, ini jadi masalah kalau ahli sunnati wal jamaah di sini maksudnya adalah mereka yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, bermadhab fikih yang empat tersebut. Baik. Tuh, mungkin persoalannya masalah akidah, yaitu mengambil dari Asy'ariyah hanya fikih kepada mereka itu. Baik. Itu. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manhaj, Ustaz, ya? Pemahaman beragama, ya, Ustaz? Iya. Tidak bisa kita parsialkan, misalnya, mohon maaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya Nahdlatul Ulama misalnya, yang lainnya bukan. Gimana, Ustaz? Ini kan ormas tuh. Gimana, Ustaz? Ya, intinya begini, kalau kita membaca bahwa ini adalah sekedar ormas keagamaan, bukan agama. Artinya semua ini adalah model ormas-ormas yang lainnya. Artinya benar kita katakan benar karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, salah kita katakan salah karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Karena seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali sendiri di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau menegaskan al-haqqus sharih, kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah madhabu as-salaf, a'ni madhab as-sahabah wa tabi'in, kan gitu. Itu sudah Masya Allah, kan gitu. Apalagi kita membuka kitab-kitab yang lainnya, Masya Allah, seperti seorang tokoh yang sangat ditokohkan di kalangan mereka, kan, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah, beliau mengatakan yang dimaksudkan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, yang pecah menjadi 73 golongan itu, yang Firqatun Najiyah itu Ahlul Hadis, kan gitu. Jelas. Nah, dari sinilah kalau kita itu kupas secara ilmiah sesuai dengan literasi atau literatur karya para ulama ahli sunnati wal jamaah, di sini sebetulnya sumber kebenaran itu sama. Benar. Itu al-haq ahaqqu ayyutaba, kebenaran itu paling patut untuk diikuti. Baik, ya? Masya Allah, Ustaz. Sangat menarik, Ustaz. Artinya kalau sudah dari awal sampai detik ini, Ustaz, kita bisa simpulkan dengan poin nilai wasatiyah agar kita semua nih belajar berdewasa dalam beragama. Poin apa, Ustaz, tepatnya, Ustaz? Yang paling terpenting di sini adalah poin bagaimana kita itu
menegakkan al-musawah. Dan yang kedua adalah musyawarah. Ya. Karena hidup di tengah kemajemukan ya yang disebut oleh profil pelajar Pancasila itu kebinekaan global. Itu tidak ada cara yang paling tepat untuk merawat semuanya itu adalah mengadakan dialog secara aktif. Untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan ini sehingga mendapat kerujukan yang benar. Itu. Nggak ada cara al-musyawarah. Kita dialog, kita duduk, kita bahas menggunakan akal dingin, kita bahas menggunakan dalil-dalil yang paten. Ya, kalau kita tidak temukan di dalam Al-Quran maka di Sunnah, kalau tidak maka kita temukan dari ijma' para ulama, kalau tidak sahabat tabi'in, kalau tidak maka disitulah ijtihad. Tapi ijtihad pun lagi-lagi tak boleh keluar dari koridor apa yang telah dibangun oleh ulama-ulama madhab tersebut, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Seperti itu harusnya kita berislam, berdewasa di dalam beragama. Baik, Masya Allah. Luar biasa penjelasan Ustaz Zuna. Pemirsa sekalian, yang beliau tadi kutip, silakan bukunya bisa dibaca, Fakta Baru Wali Songo. Terus juga ada Memitigasi Fitnah Wahabi. Di karya-karya beliau, bagi para jamaah atau para pemirsa yang ingin memiliki, silakan ke nomor 0811 816600, 0811 816600.